Selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Diah. Nggak pakai nama belakang. Tadinya sih kalau usulnya teman-teman saya di sini mau pakai Diah Arabian Night katanya. Cuman takutnya harapannya jadi berbeda gitu loh. Harapannya jadi berbeda, kita mau nampilin apa? Oh, Arabian Night gitu kan. Jangan tari perut, Mbak. Bukan muhrim. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu, ada yang sudah pernah nonton stand up comedy? Ada yang sudah pernah nonton stand up comedy? Siapa? Suka sama siapa? Suka sama siapa? Thank you. Oh my god, saya punya fans. Siapa tadi yang bilangnya? Suka sama siapa? Biasa nonton siapa? Chris Rock? Oh wow, suka Chris Rock. Siapa lagi? Russell Peters? Ada yang suka nonton Seinfeld? Bill Cosby? Ya, oke. Nyari jodoh ya. Nyari jodoh, Mas? Arab juga. Oke, iya. Bagi yang terima kasih atas kesempatannya, terima kasih buat Jendela Cafe, terima kasih buat semua yang datang, Mas Imot yang mengorganisir acara ini semuanya, karena ini adalah stand up night yang pertama. Jadi saya kira bentuk komedi macam apapun diterima ya, dan mudah-mudahan juga penampilan saya ini bisa diterima teman-teman yang ada di sini. Nah, bagi yang ketika pertama kali saya datang dan kemudian berjalan ke depan itu terbersit, ini orang dari mana ya? Anda benar, saya memang keturunan Timur Tengah. Ayah saya dari Jawa Timur, ibu saya dari Jawa Tengah. Jadi untuk menjawab keingintahuan Bapak Ibu, Mas Mbak, dan teman-teman sekalian, itulah jawabannya. Nah, karena kita ini berada di situasi toko buku, saya ingin membacakan, kalau yang tadi pagi baca koran, saya ingin membacakan sebuah berita tentang mantan istri pemain sepak bola Inggris Ashley Cole, yaitu saya bacakan saja ya biar otentik. Judulnya berita hari ini tentang mantan istri pemain sepak bola Ashley Cole, Cheryl Cole. Judulnya ya, marah dihianati lagi, Cheryl beli rumah baru. Itu judulnya. Enak dong ya, dihianati bisa beli rumah baru. Nah, tetapi paragraf pertama, ini yang menarik, paragraf pertama, mohon perhatiannya semuanya. Paragraf pertama saya bacakan. Reaksi umum para perempuan ketika dihianati pasangannya adalah reaksi umum. Dan ini koran hari ini loh ya. Koran hari ini bukan koran dari 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu. Saya bacakan. Reaksi umum para perempuan ketika dihianati pasangannya adalah meledakkan energi kemarahan dengan melempar piring atau gelas. Dan sekarang pertanyaan saya adalah, ini abad ke-21 gitu. Perempuan tuh sudah nggak cuci piring lagi, gimana caranya bisa lempar piring? Gimana caranya? Mau cari piring untuk dilempar aja keburu marahnya habis gitu kan? Keburu marahnya habis. Biasanya yang kita biasa temukan kalau sekarang kalau marah kan misalnya upload video marah di YouTube. Nah, upload video marah di YouTube, kemudian bilang, ini buat temen-temen gue, temen SMP gue, temen SMA gue, kakak gue, orang tua gue, saudara-saudara gue, semuanya terima kasih atas penghargaan ini. Saya sangat senang dan berbangga menerima piala Oscar hari ini.
terima kasih sudah mendukung karir saya selama ini, misalnya seperti itu. Atau for men out there ya, kita punya cara yang nggak akan hurt you physically deh, nggak akan menyakiti secara fisik deh. Kita tahu bahwa kita hanya perlu menyakiti reputasi Anda. Kita tahu bahwa kita hanya perlu menyakiti reputasi Anda ketika Anda mengkhianati kita gitu kan. Caranya update status kalau katanya Mas yang lagi nge-full dengan bahagianya di sana. Dengan kaos biru yang membuat saya ingin menyanyikan lagu Jepang sambil naik sepeda. Sponsorin dong dari Pocari Sweat kan? Oke, iya. Nah, update status kalau tadi di Facebook kalau kita mengamati sebenarnya kan ada dua jenis update status. Ada dua jenis utama update status, terutama kalau kita sedang disakiti. Yang pertama kalau bahasanya Mas Imo tadi galau gitu ya. Update status yang puitis. Misalnya senja habis dihianati. Ya, senja telah temaram. Malam telah menjelang. Matahari telah terbenam, hari mulai malam, terdengar burung hantu, suaranya merdu. Atau yang kedua, update status yang kalau untuk orang-orang seusia saya agak sulit dipahami gitu ya. Dimulai dengan huruf C, C, Y, I, N. Kalau saya belajar, yang belajar bahasa Inggris itu dibacanya Chine, dibacanya Chine, tapi katanya dibacanya Chin, C Y I N, Chin. Masa CWK ku, CWK susah kan? CWK cowok cewek. Masa cewek kamu selingkuh sih? Sakit kan EA? Sakit kan EA gitu kan. Nah, kalau terus itu yang baca cowoknya gitu kan. Yang baca cowoknya berarti Chin. Oh, siapa tahu ini buat saya nih. Kalau yang baca cowoknya nih Chin. Oh iya, cewek saya biasa panggil saya Chin gitu. Chin, masa cewek saya selingkuh gitu kan. Lah gitu kan. Pacarku ternyata suka juga sama cewek. Oh, selingkuh sakit kan? Nah terus kalau belakangnya seperti itu gimana mau merasakan kesedihan kan? But okay. Relationship is tough, sangat berat. Dan karena di sini yang datang sama pacarnya, nggak ada. Yang datang sama selingkuhan, yang datang karena patah hati pengen hiburan, yang datang karena pengen dapet jodoh. Oke. Buat semuanya aja relationship itu memang susah. Asal tahu ada 3 tahap utama dalam relationship. Tahap pertama, kamu nggak ngerti aku deh. You don't understand me. Kalau lagu zaman dulu, Roxanne. Malu ada penyiar radio. Iya. Pertama, kamu nggak ngerti aku deh. Misalnya begini, Anda
punya pacar gitu ya. Kemudian cewek Anda, ini untuk yang cowok-cowok ya, cewek Anda bilang, nelfon misalnya, Chin, besok aku mau ke kampus deh, misalnya gitu. Besok aku mau ke kampus deh, bukunya bawaannya banyak banget. Terus mau ketemu dosen, habis itu ada kuliah lagi, terus nanti sore ada kumpul sama teman-temanku, terus nanti malam kayaknya mesti kerjain tugas. Nah, di sisi yang sebelah sana, si laki-laki menjawab, oh iya, semangat ya. Nah, ini yang biasa disakitin nih. Jadi, oh iya, semangat ya. Ada yang salah nggak dengan jawaban kayak gitu? Waduh, ibu-ibu yang biasa disakitin yang bilang ada yang salah gitu. Buat yang patah hati di sana, ada yang salah nggak dengan jawaban kayak gitu? Itulah makanya sampai sekarang masih jomblo, Mas. Itu masalahnya. Segenggam cinta, namun kau meminta diriku membawakan bunga keunggulan. Very much. Now, I got one song for y'all now. This one is called Wrong Address. You know, you ever know a girl, you say, baby, where do you live? She says, I live over in Bogor. I go to Bogor. She's not there. She gave me the wrong address. Harus mencari kemana kekasih tercinta tak tahu rimba lama datang ke rumah. Thank you very much, ladies and gentlemen. Terima kasih banyak. Hatur nuhun pisan. Aku bingung sekali sekarang. Ya, nggak apa-apa ya kalau aku pakai ini bahasa Sunda dulu ya. Walaupun aku di Jakarta, nggak apa-apa ya. Ya, ini mungkin mau tanya ya, kenapa bahasa Sunda? Ya, ini cerita yang panjang, tapi aku mau ini singkatan saja. Dulu, mungkin 3 tahun yang lalu, aku tinggal di negaraku, Amerika. Nah, di Amerika ada satu cewek yang cantik banget, dan aku jatuh cinta sama dia. Tapi, dia tidak membalas cintaku. Aku galau banget. Di negara itu lagi, aku lihat di peta. Di mana ini negara yang paling jauh dari Amerika? Dari Chicago, Illinois, USA. Di mana di dunia ini ada kota yang paling jauh? Aku ukur semuanya. China, oke. Bandung, Indonesia. Aku kabur ke Bandung, Indonesia. Naik pesawat lama lewat Singapura, Jakarta, sampai Bandung. Aku lihat, ada jalan Chicago. Aku akan betah di sini, Chicago. Padahal itu Chicago. Chicago di Bandung. Dan aku sudah hampir sampai lupa semua bahasa Inggrisnya. You love me? I don't know. Inggris ya. Waduh, itu cowok. Nah, waktu itu aku datang dan aku mau bikin cewek itu di Amerika. Terus aku lagi cari istri yang terkenal, istri artis. Aku mau nikah sama Ayu Ting Ting. Dan waktu aku nikah sama Ayu Ting Ting, dia akan cemburu banget.
Tapi aku harus pastikan dulu. Ayu bisa masak nggak? Kalau nggak bisa masak, aku harus pikir lagi. Karena aku nggak bisa masak. Terus aku ciptakan lagu buat Ayu Ting Ting supaya dia bisa kenal sama aku ya. Namaku Denny, nggak bisa masak. Aku sering makan di warung Tegal. Aku bisa makan tempe dan sayur, tapi biasanya tak makan ikan asin. Ku suka sate dan soto ayam. Ku suka bakso, ya itu enak. Kampung aku makan apa saja yang penting aku senang. Aku kenyang, aku makan semuanya di daftar makanan. Tapi biasanya tak makan ikan asin. Kopi tubruk dan bubur ayam tuh sarapan pagiku. Karena aku berani, ku tambah sambal terasi. Seringkali aku mau buang ikan yang bau dalam kantong sampah. Kalau aku lapar yang mau makanan, tapi aku sabar kalau ada ikan asin. 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 Satu lu nyanyi bareng. Asin. Ikan. Asin. Asin. Nah, aku mau ini copotin gitar dulu karena mau curhat dulu. Galau. Karena aku sudah lama di Cikaso. Cikaso? Aku bisa menggunakan Indonesia, Sunda, hampir tak sejasa. Tapi aku belum tahu caranya. Dan aku belum biasa pakai WC jongkok. Gimana caranya? Kalau di Amerika, gampang sekali. Satu, duduk. Kalau habis duduk, pakai tisu. Gampang. Tiga, tekan tombol. Cuci tangan. Di wastafel, gampang. Di sini buat aku ini ribet sekali, ribet, susah. Biasanya dong. Kenapa kalau ada masalah gini? Pasti kalau kamu masuk di WC itu tidak akan ada cinta lagi buat aku. Karena saya menjelasin sekarang. Waktu aku pakai WC kos ini, bingung dulu. Oke, dulu di mana? Oke. Sini oke. Belum biasa jongkok kan? Kalau pulau rutin sendiri, celana sobek. Mungkin karena aku gemuk gak tahu. Sobek dulu, oke? Karena belum bisa jongkok, kakiku goyang, nggak kuat, jatuh, basah semua dia. Wih, total udah. Gak apa-apa ya. Sudah bisa, gak apa-apa. Berdiri lagi. Kalau air besarnya keluar, kadang-kadang itu tidak jadi keluar. Aku tahan sampai lama. Tapi kalau dari, aku lagi cari di bak. Cari air kan? Oke. Airnya. Tapi celana belum dinaikin, jatuh lagi. Hidungnya jatuhnya. Bangun lagi. Balik lagi. Kalau jadi ya, siram dulu ya. Gimana celananya ini? Celana kena basah tiap kali. Basah lagi. Basah. Kalau habis itu Bagi laki-laki jawaban iya sayang, semangat ya. Itu manisnya udah luar biasa gitu kan. Manisnya udah luar biasa. Semangat ya, hati-hati ya. Lah sebenarnya kalau itu diulang sampai kedua kali, ketiga kali, keempat kali, nah itu hasilnya. Datang ke sini Rebo malam, ya kan, cari hiburan karena patah hati. Maunya apa sih? Nah kalau sudah ngomongnya kayak gitu, bawa buku banyak ke kampus, jawabannya itu bukan semangat ya, hati-hati ya, bukan.
Dianterin dong. Mau dianterin? Gitu, jawabannya mau dianterin. Jawabannya mau dianterin, nah makanya buat semuanya, buat mbak-mbak yang ada di sini, ya, that's how men's brains work gitu ya. Begitu cara kerjanya otak laki-laki dan begitu cara kerjanya otak perempuan gitu. Jadi kalau kamu menginginkan sesuatu, minta, bilang aja gitu, bilang aja. Kenapa harus bilang? Karena kalau dianya nolak, karena kalau si laki-laki nolak gitu kan, karena kalau si laki-laki nolak, Anda punya argumentasi yang logis. Katanya laki-laki itu kan pikirannya logis kan. Anda punya argumentasi yang logis untuk meninggalkan dia. Iya, jadi kan nggak perlu. Lu kan aku kan perhatian sama kamu, setiap kali kamu bilang akan pergi kemana, aku mendukung. Kamu selalu bilang hati-hati ya, semangat ya. Kenapa kamu mutusin aku gitu kan? Nah kalau perempuan-perempuan itu kemudian bertindak dan bilang dan ternyata responnya tidak bagus, kan berarti argumentasinya logis. Itu tahap pertama. Setelah tahap pertama dilaluin, asik nih, udah mulai ngerti nih cewek gue maunya apa gitu. Udah mulai ngerti. Tahap kedua adalah you don't understand me part 2. You don't understand me part 2. Nah ini untuk yang cewek-cewek. Yang cewek-cewek di sini ada berapa sih? Cewek-cewek. Cewek-cewek, hai. Ya. Untuk yang cewek-cewek, jangan berharap bahwa laki-laki mau berlama-lama ngobrol di telepon. 1 jam. Oh tuh betul tuh, thank you for the support. Iya. Jangan harap laki-laki mau lama-lama ngobrol di telepon. 1 jam, 2 jam bermesraan di telepon. Bagi laki-laki itu bukan bermesraan, itu bicara gitu kan. Itu bicara, bukan bermesraan. Mana ada bermesraan pegangin gini doang bermesraan. Ah iya, kangen ya, iya. Nah kemudian you don't understand me part 2 itu giliran kita nih cewek-cewek yang tidak mengerti alam pikirannya laki-laki. Tentu kan kita pernah sering mendengar nih cewek-cewek ya. Tentu kita sering mendengar kata-kata manis. Yang udah makan belum? Udah mandi belum? Katanya tadi mau ke kampus misalnya. Itu maksudnya segera ditutup teleponnya, saya sudah bosan. Kamu pergilah makan atau mandi atau jalan-jalan sama temenmu atau ngapain kek, pokoknya jangan stay on the phone, karena bagi kita itu bukan bermesraan, Hani, bukan. Aduh, banyak yang tos di belakang kayaknya. Akhirnya gitu ya, ada seseorang yang berani maju untuk meluruskan segala kesalahpahaman ini. Oke. Nah, sekarang kalau semuanya sudah lancar, oke nih, sudah komunikasi oke. Nah, ketika hubungan itu menjadi oke, kita masuk ke tahap ketiga. Perempuannya lagi, where is this relationship going, honey? Itu yang paling susah. Terus kita mau kemana gitu? Terus kita mau kemana? Nah, itu pertanyaan yang paling berat. Pertanyaan yang paling berat karena saya kira laki-laki di sini semuanya orang baik lah ya. Yang orang baik tunjuk tangan dong. Oh. Oke. Laki-laki di sini semuanya orang baik. Jadi saya kira persoalannya bukan di fobia komitmen katanya. Tidak mau komitmen, tidak mau melanjutkan ke tahap selanjutnya, tidak mau, bukan. Yang jadi masalah adalah royal wedding. Itu sumber masalahnya. Kenapa royal wedding? Karena royal wedding itu menghancurkan segala ilusi tentang pria idaman dan pernikahan idaman. Mulai dari detik royal wedding sampai seterusnya, ketika cewek itu bilang, terus kita mau kemana nih? Yang dibayangkan itu selalu royal wedding. Ada sesuatu yang sangat-sangat luar biasa ditakuti dari royal wedding. Biayanya? Bukan.
Jelas gak mampu dong bikin yang seperti itu gitu kan. Kemewahannya, publikasinya, bukan. Apa sih yang ditakuti para pria dari Royal Wedding? Yang ditakuti adalah cewek-cewek itu begitu tergila-gilanya begitu tergila-gilanya menikah dengan seseorang seperti Pangeran Prince William, sehingga pada suatu titik bapak-bapak dan mas-mas ini terpaksa mencukur rambutnya sampai ke atas dahi untuk sesuai dengan Prince William. Oh nggak gaul nih, nggak pernah lihat fotonya Prince William nih yang botak nih. Nggak gaul, nggak nonton Royal Wedding ya. Itulah permasalahannya. Nah, bagaimanapun permasalahannya, mau digimanain, yang namanya man and woman itu work in a different way. Jadi situasinya pasti sulit lah ya. Situasinya pasti sulit. Nah, kesulitan itu membawa perempuan itu melakukan segala cara. Termasuk yang banyak kita lihat di sekitar kita sekarang ini, yang kadang-kadang membuat saya prihatin ya. Cewek cakep-cakep kok kayak gitu, membuat saya sangat prihatin. Jadi salah satu cara untuk menyenangkan laki-laki, salah satu cara untuk cepat mendapat jodoh katanya, ketika ada seorang laki-laki bertanya kepada Anda, ketika ada seorang laki-laki bertanya kepada Anda, kamu dari mana? Oh, nggak tahu. Kamu mau kemana? Oh, nggak tahu. Sambil memamerkan tas KW dong ya. Sambil memamerkan tas KW dan kuku yang kecil baru dimanikur. Kemudian mereknya tentu saja diperlihatkan. Sambil ngomong, kalau kamu mau aku beliin yang asli dong, capek deh pakai KW. Kuliah apa sekolah? Masih sekolah apa sudah kuliah? Oh, nggak tahu. Terus mau kamu apa? Nggak tahu. Terserah ayang aja. Jadi kita mau ngapain nih? Itu triknya. Jangan pernah melecehkan wanita-wanita yang seperti itu. Itu triknya. Anda itu dibuat merasa begitu tidak berdaya. Ditanyain apa-apa juga bilangnya, oh nggak tahu, terserah ayang aja. Sampai akhirnya laki-lakinya yang bertanya, terus kamu maunya apa? Terus kamu maunya apa? Akhirnya itu yang namanya bodoh pakai dosis. Kita harus pintar untuk menjadi bodoh supaya bodohnya sesuai kebutuhan. Dan saya bicara atas nama teman-teman saya yang ada di sini, these beautiful ladies yang at the front seat, ya, bahwa yang seperti itulah caranya untuk mendapatkan rich boyfriend to marry you gitu. Oh, nggak tahu. Terus kamu maunya gimana? Kalau itu aku tahu. Apa ya? Terserah ayang aja deh. Oke. Ya, at the end pada situasi yang sulit seperti ini, I would like to say, marilah kita saling baik satu sama lain. Untuk apa memperbanyak populasi orang patah hati di dunia ini? Untuk apa? Kelaparan sudah banyak, kemiskinan sudah banyak. Jadi buat yang berharap pengajian dengan tampilan saya yang seperti ini, inilah pesan-pesan terakhir dari saya.
Ya, marilah kita baik satu sama lain. Marilah kita saling mengenal. Marilah kita saling memahami satu sama lain. Senang amat yang jomblo-jomblo ya akhirnya gitu ya. Karena pada dasarnya when it comes to a relationship, mau man mau woman, kita juga sama-sama gak tahu. Thank you, good night. Saya berharapnya sih pemilu 2014 ini berjalan dengan aman saja. Jalan dan lancar dan tidak ada lagi yang namanya politik uang. Semoga Indonesia bisa lebih sejahtera. Aku ingin Indonesiaku selalu satu dan selalu maju. Aku yakin Indonesiaku siap untuk semangat baru. Datang dan memilih, datang pilih coblos Pilih presidennya untuk Indonesia satu. Awasi prosesnya. Datang pilih coblos Semua demi mimpi untuk Indonesia satu. Pemilih itu harus orang cerdas, soalnya kita memilih pemimpin yang cerdas. Pemilu itu seperti cinta, memilih dengan hati. Pemilu itu harus jujur, tepat, dan harus memilih. Tak boleh golput. Aku ingin Indonesiaku selalu satu dan selalu maju. Aku yakin Indonesiaku siap untuk semangat baru. Datang dan memilih, datang pilih coblos Pilih presidennya untuk Indonesia satu. Awasi prosesnya. Datang pilih coblos Semua demi mimpi untuk Indonesia satu. Sebuah penemuan binatang buas nampaknya selalu menjadi hal menarik di tengah masyarakat. Pemandangan langka akan kehadiran binatang buas, apalagi berukuran raksasa, akan menjadi daya tarik yang begitu hebat. Penemuan binatang buas berukuran raksasa ini kerap terjadi di hampir seluruh dunia. Namun pemirsa, tahukah Anda di Indonesia juga pernah beberapa kali terjadi penemuan binatang buas? Binatang buas ini merupakan jenis spesies ular raksasa yang berukuran sangat besar. Penemuan-penemuan ular raksasa ini beberapa ditemukan secara tidak sengaja, secara tiba-tiba, sementara sebagian lagi sengaja ditangkap karena membahayakan. Pemirsa, inilah 7 penemuan ular raksasa di Indonesia versi on the spot. Diawali dengan penemuan ular raksasa sepanjang 6 meter di Kabupaten Bengkulu Tengah. Seekor ular jenis piton ditemukan warga di sebuah perkebunan kelapa sawit. Saat itu salah seorang warga bermaksud untuk mencari ternaknya yang sedang bermain di kebun. Namun betapa terkejutnya ia ketika melihat seekor ular berukuran besar tengah mengintai ternaknya. Dibantu warga lainnya, ular raksasa berukuran 6 meter ini pun dapat dilumpuhkan. Setelah berhasil ditangkap, ular raksasa ini kemudian diikat pada bagian kepalanya dan digantungkan ke sebuah pohon di halaman salah seorang warga. Sontak saja, pemandangan ular raksasa ini menjadi tontonan warga yang melintasi daerah tersebut. Sang pemilik halaman bernama Madius mengaku kalau selama ini warga sering kehilangan ternak dan anjing di perkebunan mereka. Diketahui penyebab hilangnya ternak dan anjing warga ini karena dimangsa oleh ular raksasa. Berikutnya, penemuan
penemuan ular raksasa berjenis piton di Sragen, Jawa Tengah. Penemuan ular raksasa sepanjang 8 meter ini berawal dari informasi seorang warga bernama Sutardi. Saat itu Sutardi sedang berada di area persawahan dekat hutan jati. Ia melihat ada seekor ular berukuran sangat besar. Kemudian Sutardi mengajak rekannya, Endro, untuk mencari dan menangkap ular raksasa ini. Setelah beberapa jam melakukan pencarian, akhirnya mereka berhasil menemukan ular raksasa ini tengah bersembunyi di sebuah lubang. Tak ingin membuang waktu, dibantu oleh 2 orang warga lainnya, mereka berhasil menangkap ular ini. Kemudian Sutardi langsung membawa ular raksasa ini ke rumahnya dan menaruhnya ke sebuah kandang. Berita penemuan ular seberat 1,5 kuintal ini pun langsung membuat heboh warga. Silih berganti, warga berdatangan ke rumah Sutardi untuk melihat secara langsung ular raksasa ini. Berikutnya adalah penemuan ular raksasa di Kelurahan Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Sejumlah warga di wilayah ini berhasil menangkap seekor ular sanca betina yang tengah mencari mangsa di sebuah selokan. Warga akhirnya mengikat kepala ular untuk mencegah ular ini menyerang anak-anak yang berkerumun. Penemuan ular sepanjang 6 meter ini sontak membuat kaget puluhan warga yang berada tidak jauh dari lokasi. Warga pun berdatangan ke rumah salah seorang warga yang menyimpan ular raksasa ini. Sebagian dari warga meyakini di lokasi yang sama masih ada seekor ular lain yang belum ditemukan. Warga menganggap ular itu sebagai pasangan ular raksasa ini. Selanjutnya, penemuan ular raksasa seberat 150 kg di Taman Hutan Raya Murhum, Kendari, Sulawesi Tenggara. Warga menangkap ular raksasa jenis piton ini di sebuah objek wisata air terjun di Kendari. Diketahui ular raksasa ini baru saja menelan seekor babi hutan tak jauh dari lokasi penangkapan. Warga membutuhkan waktu sedikitnya 3 jam untuk melumpuhkan ular sepanjang 7 meter ini. Setelah berhasil ditangkap, warga beramai-ramai mengangkat ular ini dan membawanya ke rumah salah seorang warga untuk dijadikan sebagai objek hiburan. Kembali ke Bengkulu. Di Kabupaten Seluma, Bengkulu, ditemukan seekor ular berukuran raksasa. Warga berhasil menangkap seekor ular piton sepanjang 8 meter di sebuah perkebunan kelapa sawit milik warga. Kejadian ini berawal dari laporan seorang warga yang meminta tolong lantaran kambing miliknya dimakan oleh ular raksasa ini. Warga pun beramai-ramai mendatangi perkebunan kelapa sawit untuk menangkap ular yang tidak diketahui kemunculannya ini. Lantaran takut memakan korban, ular raksasa yang sudah dilumpuhkan ini kemudian disimpan di sebuah kotak kayu di halaman rumah salah seorang warga. Warga yang mendengar kabar penemuan ular raksasa ini langsung berdatangan ke rumah tersebut untuk melihatnya secara langsung. Berikutnya adalah penemuan ular raksasa di sebuah jalan raya di kota Banjarmasin. Seekor ular sanca batik sepanjang 7 meter lebih berhasil ditangkap seorang warga dengan pergulatan panjang di pinggir jalan raya. Kejadian ini berawal ketika seorang warga bernama Benson tengah memeriksa kandang ayam miliknya tak jauh dari tepi jalan. Secara tiba-tiba ia dikejutkan dengan kedatangan seekor ular berukuran besar yang hendak memangsa ayam miliknya. Bersama sang ayah, Benson berusaha menyelamatkan ternak ayamnya ini dengan menangkap sang ular. Namun untuk dapat menangkap ular raksasa ini, ia harus berjibaku hingga tubuhnya sempat dililit sang ular. Kehadiran ular raksasa di tepi jalan ini pun lantas menjadi tontonan orang-orang yang melintas. Hal ini membuat jalan di sekitar lokasi mengalami kemacetan hingga 9 km. Berikutnya penemuan ular raksasa di Kecamatan Peukan Bada, Banda Aceh. Warga menemukan seekor ular piton sepanjang 8 meter dalam keadaan lemah dan perut membuncit. Saat itu ular raksasa ini berada di sebuah pinggir kali dalam kondisi lemas. Tanpa buang-buang waktu, warga langsung menangkap dan mengikat ular raksasa ini.
Diketahui ular besar ini kekenyangan lantaran baru saja memakan hewan ternak berukuran besar. Hal ini dapat dilihat dari perut ular yang membuncit. Kemudian warga membawa ular raksasa ini ke sebuah lahan kosong di desa Gampung Lambaro. Sayangnya karena kondisinya yang begitu lemah, ular piton ini hanya mampu bertahan hidup beberapa jam saja. Kendati sudah mati, bangkai ular raksasa ini tetap menarik perhatian warga. Warga pun berdatangan ke lokasi untuk melihat piton raksasa ini secara langsung. Pemirsa, itulah ketujuh penemuan ular raksasa di Indonesia versi On The Spot.